Bagaimana caranya mendapatkan inspirasi topik skripsi atau topik penelitian dari fenomena yang terjadi terkini di dunia saat ini? Simak terus sampai akhir. Saya Profesor Tirta Mursitama, Guru Besar Universitas Bina Nusantara, Binus University, hadir bersama Anda untuk mengupas bagaimana belajar tentang penelitian, menyelesaikan tugas akhir, dan juga publikasi buat kolega-kolega saya, bahkan kalau memungkinkan tentang hak kekayaan intelektual. Nah, saya seringkali ditanyakan, atau dalam beberapa komentar dalam video-video saya ditanyakan, Prof, bagaimana cara mencari inspirasi topik-topik penelitian atau topik-topik skripsi? Kali ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk mencari topik penelitian dari fenomena yang ada di sekitar kita. Yang pertama, kajian saya memang ekonomi politik internasional, antara bisnis internasional dan hubungan internasional. Saat ini kajian yang sedang hits atau fenomena yang sedang muncul adalah fenomena Pilpres Amerika Serikat. Nah, kita bisa melihat semua berita-berita utama, baik itu di media sosial, di televisi, di website, internet, banyak mengupas tentang Pilpres Amerika Serikat. Nah, kita bisa melihat tema besarnya Pilpres Amerika Serikat. Dari situ kita bisa mengangkat misalnya inspirasi topik tentang kenapa Partai Demokrat menang, apa faktor-faktor yang membuat Partai Demokrat menang, kenapa kaum minoritas banyak muncul dalam pemilihan kali ini, ataupun dari kalangan kulit putih juga banyak yang muncul, sehingga menjadi pemilihan presiden Amerika Serikat kali ini termasuk pemilihan presiden dengan jumlah pemilih terbesar sepanjang sejarah misalnya. Nah, ini menjadi hal yang menarik untuk dilihat. Dari aspek yang lain, misalnya kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat diperjuangkan atau dipertahankan. Misalnya tentang sistem politik, mesin politik, apakah bagaimana negara-negara bagian menyelenggarakan pemilihan suara ini, pemungutan suara baik langsung maupun melalui mail dan lain-lain. Apa tantangannya? Nah, selain itu, kalau misalnya kita tertarik tentang latar belakang calon presiden atau wakil presidennya, ini juga menjadi sangat penting. Apakah dari kalangan politisi seperti Biden, ya, seperti Harris, atau seorang bisnismen seperti Trump, ini menjadi faktor penting yang bisa menarik massa, menarik suara dalam pemilihan presiden. Ataukah ada faktor-faktor yang lain? Nah, ini misalnya satu fenomena yang kita hadapi, yang kemudian satu fenomena besar itu kita bisa menarik banyak hal. Misalnya juga dari aspek ekonomi atau bisnis. Nah, masing-masing presiden dari latar belakang yang berbeda dengan platform partai yang berbeda tentu memiliki preferensi kebijakan ekonomi yang berbeda. Nah, berpengaruh terhadap bisnis juga. Partai Demokrat cenderung big government yang besar yang mengatur bisnis secara lebih rigid, terutama untuk produk-produk yang berkaitan dengan lingkungan, kemudian tentang kesehatan, intinya adalah melindungi masyarakatnya. Nah, dengan demikian berarti kalau kita dari kacamata bisnis, kita bisa mencari kira-kira praktek bisnis seperti apa, atau produk-produk atau servis seperti apa yang nanti diminati atau dimiliki, harus disediakan oleh perusahaan-perusahaan ketika berbisnis dengan mitra-mitranya Amerika atau dengan negara Amerika. Investasi seperti apa yang harus kita siapkan atau yang bisa kita sarankan kepada para investor ketika akan berhubungan dengan para investor dari Amerika Serikat dalam masa pemerintahan Biden ke depan. Praktek-praktek seperti apa? Nah, mempelajari kembali sistem manajemen Amerika Serikat, membandingkan dengan sistem manajemen misalnya Eropa, sistem manajemen Jepang, sistem manajemen Tiongkok, ya. Pengaruh kulturnya, pengaruh mungkin leadernya, itu bisa menjadi hal yang sangat penting, sangat menarik untuk diangkat dari skripsi, menjadi sebuah topik skripsi juga gitu. Nah, selain itu misalnya ingin melihat dari aspek teknologi. Kita tahu Amerika sekarang ini
masih dikatakan sebagai satu kampion teknologi, satu teknologi leader, ya, menciptakan inovasi-inovasi besar yang diikuti menjadi standar internasional. Baik itu sifatnya hardware, ya, software, banyak sekali. Silahkan dicari apakah teknologi-teknologi, inovasi-inovasi yang dibuat Amerika seperti apa. Dan ketika kita menghadapi kemajuan teknologi seperti itu, kita harus apa? Siapkan seperti apa di Indonesia? Kalau kita mau bikin startup atau kalau kita mau bikin aplikasi, ternyata juga nggak serumit itu aplikasi yang dibuat oleh para inventor-inventor Amerika Serikat misalnya. Ya. Faktor-faktor yang mendorong inovasi seperti apa? Riset-riset yang dilakukan oleh pabrikan, oleh kalangan swasta, atau yang didorong oleh negara juga, oleh publik, R&D publik, itu seperti apa? Nah, memahami hal-hal yang spesifik, topik-topik spesifik sesuai bidang kita, itu sangat mungkin dari fenomena yang ada. Nah, tentu setelah yang pertama memahami fenomena yang ada, yang kedua tentu Anda tetap harus kembali kepada literatur. Karena tadi fenomena yang pertama itu menyajikan hal-hal yang real ada di lapangan, problem-problem yang ada di lapangan. Tapi kemudian dengan tahapan yang kedua, yaitu melihat literatur, Anda semua akan tahu bahwa sejauh ini apa yang sudah kita ketahui tentang topik-topik yang tadi mungkin muncul dari fenomena itu. Misalnya terkait dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Sejauh ini apa yang sudah kita punya? Apa yang sejauh ini sudah orang tulis tentang pemilihan Presiden Amerika Serikat? Nah, apalagi ini baru, mungkin akan ada potensi untuk menambahkan kebaruan. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi kontribusinya semakin banyak. Demikian juga untuk penelitian-penelitian yang sifatnya dari ranah teknologi, engineering, ya. Teknologi-teknologi yang dibawa Amerika Serikat, apakah yang sudah kita ketahui? Nah, apa juga yang belum kita ketahui? Nah, atau misalnya software ini dilakukan dengan mungkin metode seperti ini. Nah, ternyata yang metode yang seperti itu atau metode yang lain belum ada. Nah, di literatur ini memberikan fakta-fakta, memberikan pemahaman itu. Apa yang sudah kita ketahui dan apa yang belum kita ketahui, sehingga kita bisa menambahkan kebaruan, kita bisa menambahkan kontribusi. Nah, ini adalah dua hal penting bagaimana mencari topik penelitian, inspirasi topik penelitian skripsi khususnya dari fenomena yang ada. Bagaimana kita memahami fenomena yang ada dan kemudian kita membreakdown, menyisir lagi, memilah-milah dari menjadi topik yang lebih kecil sesuai dengan bidang kita. Kalian kita apakah sosial, ekonomi, manajemen, teknologi, kesehatan, ya, engineering, dan lain-lain, computer science, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, tetap kita harus kembali ke literatur. Karena jangan sampai kita meneliti hal-hal yang sudah pernah diteliti atau sering diteliti. Kalaupun demikian, apa yang harus kita lakukan? Tentu, hal yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki konteksnya. Karena konteksnya berbeda. Konteks 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dengan 10 tahun yang lalu, apalagi dengan sekarang, tentu berbeda sekali. Demikian juga teknologi, konteks teknologi, pengembangan komputer pada tahun 70-an mungkin atau itu masih sangat awal sekali, tapi sekarang sudah menjadi sangat cepat sekali. Demikian juga dengan teknologi-teknologi yang lain, karena ada yang disrupsi teknologi. Nah, itu ada beberapa cara sederhana, singkat, yang bisa Anda dapatkan, Anda pikirkan ketika mencari inspirasi topik-topik penelitian atau skripsi. Apa komentar Anda? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tekan loncengnya untuk mendapatkan informasi terkini agar nggak ketinggalan dari saya. Nah, video-video saya terdahulu silahkan Anda lihat di sini, Anda klik di sini untuk mendapatkan inspirasi tentang topik penelitian maupun penelitian skripsi secara umum. Baik, sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat. Bye.